Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sejaurini dengan akronim 07. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Perkenalkan, nama kelompok Anda. Baik, perkenalkan, nama saya Salma Anissa Fitria dengan akronim 001. Perkenalkan, nama saya Ananda Junda Tadi dengan akronim 004. Saya Jilan Setia dengan akronim 10. Dari kelompok 1 akan memaparkan materi dengan judul konsep dasar moral atau Colbert, Robert Bolat, Thomas Lickona, dan Michel Bourdieu. Silakan. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai moral secara umum. Menurut Darmadi tahun 2020 pada halaman 65, moral adalah berasal dari nilai sebuah suatu nilai yang dibangun dalam bentuk perilaku anak dan hal tersebut dinamakan dengan moral. Jadi, moral ini adalah sebuah perilaku yang membedakan mana yang baik ataupun yang buruk melalui tingkah laku ataupun perilaku. Next. Selanjutnya ada konsep dasar moral menurut Colbert. Lawrence Colbert ini menekankan bahwa moral dipusatkan pada pembentukan setiap langkah peserta didik. Colbert menekankan bahwa moral diarahkan pada tahap-tahap penciptaannya. Colbert juga memberi gagasan keadilan sebuah landasan pelaksana pendidikan moral di barat di samping tahapan pertumbuhan moralnya sendiri. Colbert ini ada 6 tahap dalam 3 tingkatan dan 2 level. Yang pertama itu ada prakonvensional. Prakonvensional ini usianya itu dari 2 sampai 8 tahun. Yang karakteristiknya itu adalah taat dalam patuh saat mendapatkan hukuman. Lalu yang meliputi pembiasaan kepatuhan dan hukuman dan pembiasaan minat pribadi. Ini bersifat individualistik, jadi menjadikan pertimbangan oleh seorang anak, dan ini untuk seorang anak mempunyai sifat yang bersifat fisik, mementingkan diri sendiri dalam kesenangan. Jadi ini hanya kesenangan, bukan tentang kebutuhan. Lalu yang kedua ada konvensional. Konvensional ini dalam rentang umur 9 sampai 13 tahun. Jadi ini adalah kaku dan merasakan takut jika sedang mendapatkan sebuah hukuman. Lalu ini meliputi interpersonal yang baik dan otoritas kepiawaian sosial. Pada tahapan ini, seorang anak ini sudah bisa berpikir secara rasional. Dalam rasional ini bisa menghadapi sebuah masalah, lalu bisa mengakhiri atau memikirkan akibatnya. Dan dalam tahap konvensional ini, seorang anak sudah dapat diberikan berupa nilai-nilai moral. Lalu yang ketiga ada pasca konvensional. Pasca konvensional ini usianya sudah lebih dari 13 tahun atau bisa disebut sudah usia remaja. Jadi pada usia pasca konvensional ini, seorang anak dapat melakukan penilaian terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain mengenai sikap atau perilaku seorang anak ini sendiri ataupun orang lain terhadap moral-moralnya atau tingkah lakunya yang baik ataupun yang buruk. Lalu pada usia pasca konvensional ini meliputi kontrak sosial dan etika menyeluruh. Jadi seorang anak ini mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam lingkungan sekitarnya ini maka sangat dibutuhkan sebuah bimbingan atau sebuah pembelajaran atau sebuah pengajaran bahwa untuk penguatan terhadap nilai-nilai moralnya. Jadi agar tidak terpengaruh terhadap lingkungan-lingkungan sekitarnya yang dapat berdampak terhadap perilaku anak itu sendiri. Jadi itu bisa untuk penguatan nilai-nilai moral yang baik ataupun yang buruk. Jadi dari beberapa penjelasan dari adanya konsep moral menurut Colbert, ini adalah seorang anak ini difokuskan terhadap penalaran moral seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian konsep dasar moral menurut Robert Colles. Robert Colles ialah seorang psikolog dan penulis terkenal yang banyak mengkaji
perkembangan moral pada anak-anak. Menurut Koles, konsep dasar moral melibatkan pemahaman dan penginternalisasian nilai-nilai moral yang mendasar. Baik, yang pertama itu ada empati. Maksudnya yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ini adalah dasar untuk berempati dan peduli terhadap orang lain. Yang kedua adalah kepedulian sosial. Maksudnya yaitu menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dalam masyarakat. Yang ketiga ada keadilan. Yang dimaksud yaitu memahami dan menghormati prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam interaksi sosial. Yang keempat ada tanggung jawab. Maksudnya yaitu kesadaran akan tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kelima ada kesetiaan, yaitu menunjukkan kesetiaan terhadap nilai-nilai dan komitmen pribadi. Dan yang terakhir ada kepemimpinan moral. Maksudnya yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan teladan moral dan tindakan yang baik. Selanjutnya yaitu pengertian konsep dasar moral menurut Thomas Lippmann. Thomas Lippmann dikenal sebagai salah satu perintis gagasan pendidikan karakter. Melalui tulisannya, beliau menggarisbawahi bahwa pendidikan karakter lebih dari sekedar mengajarkan anak tentang benar atau salah dan baik atau buruk, melainkan pendidikan. Teman-teman, mohon bentuk pertanyaannya. Di sini dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Fatima. Pertanyaannya, apa yang menjadi tolak ukur etika dan moral? Yang sudah dijelaskan tadi bahwa moral ini adalah sebuah sesuatu yang membedakan mana yang baik ataupun yang buruk melalui perbuatan ataupun perilaku tingkah laku. Sedangkan etika ini sama moral ini memiliki suatu kaitan yang sama. Jadi itu moral dan etika ini sama-sama saling berhubungan. Jika etika ini bertolak ukurnya pada sebuah akal pikiran atau sebuah rasional, kalau moral itu tolak ukurnya ini sebuah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Misalnya seperti norma-norma agama itu harus dijalani atau diterapkan. Jadi moral dan etika ini memang sama-sama berkaitan. Jadi dalam etika itu ada sebuah filsafat yaitu sebuah moral yang mengatur bagaimana seorang manusia itu harus bertindak. Terima kasih Mbak Soba. Sama-sama. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Niko. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya moral pada anak? Jadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan pada anak ini kayak seperti pengaruh lingkungan yang negatif, terus kurangnya pengawasan terhadap orang tua, terus kurangnya pendidikan nilai-nilai moral dalam lingkungan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ike. Maaf, maksudnya Mbak Dian. Menurut kelompok kalian, konsep dasar moral yang efektif untuk diterapkan pada anak usia dini berdasarkan dari pemaparan kelompok 1 adalah, menurut kelompok 1 sebenarnya sama-sama bisa diterapkan. Namun menurut kelompok kami ada 2 yang bisa diterapkan dalam perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama ada menurut Thomas Lippmann, di mana beliau menggarisbawahi bahwa konsep moral menekankan pembentukan karakter melalui pembiasaan. Yang kedua ada menurut Michel Boba, yaitu menekankan pentingnya mengajarkan empati dan keterampilan sosial dalam konsep dasar moral.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.